Guru dan teman-temannya berniat untuk ngeprank mencuri di hari ulang tahun siswi ini malah berujung kematian. Nasib tragis ini terjadi pada Farhana, siswi SMP berusia 13 tahun asal Batam. Kejadian ini bermula di mana teman-teman Farhana dan juga wali kelasnya pingin ngeprank si Farhana pada saat ulang tahun dia. Nah, cara ngepranknya juga nggak biasa, bisa dibilang luar biasa kreatif. Pada saat Farhana ulang tahun, teman-temannya dan juga wali kelasnya pingin ngeprank dia dengan cara memasukkan ponsel dan juga uang ke dalam tasnya Farhana. Setelah itu, si Farhana ini dituduh mencuri dan juga dia dibawa ke kantor guru. Nah, otomatis si Farhana shock dong dan dia tuh kayak stres banget. Gimana nggak stres, dia dituduh mencuri dan uangnya tuh banyak banget guys. Nah, pada saat itu dia langsung buyar dan juga jatuh pingsan. Terus waktu dia sadar dikasih tahu lah sama temen-temen dan juga wali kelasnya kalau itu hanya prank. Pada saat itu si Farhana overthinking dan juga berujung depresi. Hingga puncaknya dia pun meninggal setelah 2 minggu kejadian itu. Dan dia pun meninggal akibat depresi berat dan juga infeksi jaringan otak. Seorang profesor minta dicarikan anak-anak paling bodoh di Papua untuk dijadikan juara dunia. Nama profesor ini adalah Yohanes Surya. Dia adalah seorang fisikawan dan juga ahli fisika. Kepada bupati, dia meminta untuk dicarikan anak-anak yang paling bodoh di Papua untuk dilatih dia. Beberapa dari mereka nggak bisa baca apalagi menulis. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Apa yang dia inginkan pun terjadi. Setelah 2 tahun dilatih oleh Profesor Yohanes, 12 anak Papua berhasil mendapat 4 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu pada Olimpiade Sains tingkat Asia. Menurut Profesor Yohanes, tidak ada anak Indonesia yang bodoh. Hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar pada guru yang tepat. Siapa nih yang mau dilatih sama Profesor Yohanes? Guys, ini dia salah satu karya seni patung yang paling kontroversi di dunia. Seperti yang kalian lihat sendiri, patung ini dianggap melecehkan agama Islam. Jadi ini adalah salah satu karya seni patung yang diciptakan oleh Eugenio Mirno yang dipamerkan di Spanyol. Ada banyak agama yang mengecam tindakan Eugenio ini karena dianggap melecehkan agama Islam. Yang ngecam pun gak hanya orang Islam, termasuk orang Kristen dan juga orang Yahudi. Gak hanya orang Islam, orang Yahudi yang tinggal di Spanyol juga merasa ini adalah tindakan melecehkan agama Yahudi. Alasan salah satu orang Yahudi menganggap ini adalah tindakan yang melecehkan karena pada saat orang Islam bangkit, maka agama di atasnya bakalan runtuh. Overall, mungkin ada maksud lain yang ingin disampaikan Mirno tapi tidak tersampaikan. By the way, karya seninya si Mirno ini seharga 800 juta. Gimana pendapat kalian? Cerita sedih di balik gundulnya hutan Papua, kalian harus tahu. Seorang pria bernama Petrus asal Papua rela melepas 19.000 hektar hutan adat demi pohon kelapa sawit. Jadi ceritanya 6 tahun yang lalu si Petrus ini menjadi koordinator 10 marga di Papua. Nah, tugasnya adalah untuk mempengaruhi marga-marga yang lain untuk melepas hutan adat mereka. Pertanyaannya adalah kenapa sih si Petrus mau gitu? Ternyata guys, dia sudah diiming-imingi suatu perusahaan kelapa sawit. Salah satu iming-imingnya adalah untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dan juga rumah yang layak untuk dia dan keluarganya. Dan sayang sekali masyarakat adat di sana malah terpengaruh. Akhirnya mereka rela untuk menukarkan hutan adat mereka dengan 100.000 per hektar. Sayang beribu sayang, ternyata mereka sudah ditipuin perusahaan kelapa sawit itu. Dan pada akhirnya si Petrus hanya menerima uang 10 juta. Gimana pendapat kalian? Ini dia cerita horor di balik romantisnya Menara Eiffel. Suatu hari ada seorang penjahit Prancis asal Austria bernama Franz Reise. Franz ini seorang penjahit yang sukses di Paris dan dia terobsesi untuk membuat parasut. Dia lakukan berbagai macam cara untuk membuat parasut yang bisa digunakan di masa depan. Dia seringkali mengalami kegagalan pada saat merancang parasutnya. Suatu hari parasutnya pun jadi dan dia ingin melakukan uji coba di Menara Eiffel. Akan tetapi uji cobanya ditolak karena dia nggak boleh melakukan itu secara langsung. Dia pun nggak putus asa. Setelah 1 tahun lagi dia uji coba lagi parasutnya di tempat yang sama. Dengan syarat dia harus lakukan itu kepada boneka dulu baru dia. Pada saat hari H uji coba yang datang bukannya boneka malah dia sendiri. Pada saat itu dia ditonton banyak orang, tapi pada saat itu nggak ada yang mau menghentikan langkahnya. Dia berdiri di tepian menara sempat ragu beberapa detik hingga dia pun melompat. Di luar ekspektasi dia, parasutnya pun nggak terbuka dan dia jatuh dari ketinggian 57 meter. Guys, mulai dari sekarang kalian harus berpikir 2 kali untuk jadi seorang parkour. Suatu hari ada seorang remaja pria berusia 13 tahun asal Rusia bernama Tolya. Suatu kali dia ingin berparkur bersama teman-temannya di suatu bangunan berlantai 9 yang tidak berpenghuni. Awalnya berjalan baik-baik aja hingga suatu saat ia ingin mengangkat tangannya naik ke atas seperti ini. Di luar perkiraan dia, cangkramannya pun terlepas dan dia pun membentur beton. Nah, pas dia jatuh ke bawah dari lantai 9 itu, rupanya kawannya ada di bawah. Pas dia terjatuh, rupanya temannya dengar suara dia jatuh ke bawah tanah gitu. Kayak buk gitu. Dan kawannya juga bilang pas dia udah jatuh, dia udah gak bisa gerak lagi dan otomatis dia udah meninggoy.
Setelah diinvestigasi polisi lagi, ternyata ada dugaan kalau misalnya si doi ini udah mabuk-mabuk duluan. Seorang ahli akrobat asal Rusia bersama Alexander Rusinov berkata, minum alkohol sebelum akrobat ataupun parkur adalah kesalahan yang besar.